하나, 둘, 셋. 잘하는데? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Contohnya, berikut ini merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa. Ini datanya. Datanya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Dari contoh ini adalah datum-datumnya. Kita lihat nilai terbesarnya adalah 92. Ini 92. Kemudian nilai terkecilnya atau datum terkecilnya adalah 38. Maka untuk mencari jangkauan atau dinotasikan J, itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya 92, nilai terkecilnya 38. Berarti 92 dikurangi 38, hasilnya 54. Setelah kita dapatkan jangkauan, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas, atau biasa dilambangkan K. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi, nanti kalau misalnya kalian mengerjakan latihan, ada soal, misalnya berikut, ini merupakan data nilai ulangan fisika dari 50 orang siswa. Nah, misalnya ada 50 datum, berarti untuk mencari nilai banyaknya kelas, ya ini rumusnya. Tetap ini rumusnya. Bedanya apa? Bedanya itu N-nya. Kalau di sini N-nya 40, N-nya itu 40. Gitu. Kalau tadi yang misalnya dicontohkan 50 nilai ulangan fisika dari 50 orang siswa, berarti N-nya 50. Ya. Jadi ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus. Gitu ya. Jadi selanjutnya adalah berarti 1 ditambah 3,3 log N-nya di sini 40. N-nya 40. Jadi N-nya di sini 40. Bagaimana mencari log 40? Pakai kalkulator, ya. Cari log 40. Log 40 itu berapa? Nah, kalkulator hasilnya 1,6. Jadi, nah ingat nih, di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian, mana yang lebih kuat? Perkalian kan? Jadi kita operasikan dulu perkalian. 3,3 dikali 1,6, ya, hasilnya 5,2287, baru ditambah 1, atau 1 tambah 5,287, hasilnya 5 tambah 1 6. Desimalnya mengikuti 6,287. Itu ya. Lalu karena banyaknya kelas, kita bulatkan ke atas. Karena 6, berarti kan ada lebihnya. Kita bulatkan jadi 7.
Nah, selanjutnya adalah menentukan interval kelas atau I ya. Rumusnya adalah I sama dengan J per K. J-nya tadi jangkauan ya per banyaknya kelas ya atau K. J per K. J-nya 54, K-nya sama dengan 7 tadi setelah dibulatkan. Jadi 54 dibagi 7 hasilnya 7,7. Nah, untuk interval kelas pembulatannya kalau misalnya desimalnya sama dengan 5 atau lebih, itu ditambahkan satu angka ke yang sebelumnya ya. 7 karena ini 7,7, sininya 7 lebih dari 5, jadi tambahkan satu angka ke depannya, jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Kalau misalnya hasil pembagian jangkauan per banyaknya kelas, misalnya hasilnya 7,28 ya, misalnya 8 itu kan lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 berarti kita tambahkan satu angka ke yang sebelumnya. 2 tambah 1 3, jadi 7,3. Nah, 7,3. Nah, 3 itu kurang dari 5 ya, kurang dari 5 berarti dianggap hilang. Jadi 7,28 dibulatkan menjadi 7. Misalnya lagi, hasil pembagian J dan K-nya misalnya ya. Misalnya I sama dengan 7,46. 6 jelas ya, lebih dari 5. Tambahkan angka 1. Tambahkan 1 angka. Jadi 4 tambah 1 5, jadi 7,5. 5-nya sendiri sama dengan 5. Berarti kan tambahkan 1 lagi ke angka yang di depannya. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi 7,46 dibulatkan jadi 8. Itu ya. Khusus untuk pembulatan interval kelas. Kalau tadi pembulatan pada banyaknya kelas, ini kan dibulatkan misalnya, ini kan kalau misalnya sesuai aturan yang ini, berarti kan 7 ini 8 berubah jadi 9 ya, dari sini. 7-nya kan lebih dari 5. Jadi tambahkan 8 tambah 1 9. 9 sudah jelas lebih dari 5. Tambahkan 1 lagi ke sini. Berarti 2 tambah 1 3. Nah, 6,3. 3 itu kurang dari 5. Harusnya itu kan jadi 6 ya, dibulatkan. Karena ini khusus banyaknya kelas, supaya tertampung semua datumnya, khusus pada banyaknya kelas itu dilebihkan jadi 7. Berbeda dengan interval kelas. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di soal ini interval kelasnya adalah 8. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Caranya begini, kalian buat kolom nilai dan frekuensi. Nah, kemudian untuk kelas pertama itu dimulai dari datum terkecil. Datum terkecil kalian ketahui bahwa di soal ini adalah 38. Jadi kelas pertama adalah 38 sampai berapa? Sampai sesuai dengan interval kelasnya, yaitu 8. Kalian hitung
bisa hitung manual. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, maaf, 44, 45. Kan 8. Jadi sampai 45. Gitu. Nah, 38 sampai 45. Karena sesuai dengan interval kelasnya. Dari 38 sampai 45 itu ada 8 angka. Ya. Kelas yang selanjutnya dari 45 berarti 46. Lanjutannya 46 kalian hitung manual lagi. Bisa hitung manual atau cara cepatnya adalah karena di sini 8 berarti seperti ini, 38 tambah berapa? Tinggal 8 kurangi 1 aja karena kan 38-nya sudah ada di sini. Berarti kan 7. 38 tambah 7 berarti 45. 45 habis 45 46. 46 karena interval kelas itu sama aja ya. Kalau 8 semua ke bawah, 8 semua. Jaraknya dari 54 ke 61 itu 8 semua. Ya, jadi 46 karena 4 udah 1 angka berarti sisanya kan 7 angka. Berarti 46 tambah 7 aja supaya lebih cepat cara cepatnya. 46 tambah 7 53. 53 kelas selanjutnya 54. Jadi ini nyambung. 45 46. 46 tambah 7 53. 53 selanjutnya 54. 54 tambah 7 lagi 61. 61 ke kelas selanjutnya berhubungan ya. 61 62. 62 tambah 7 69. 69 habis 69 70. 70 tambah 7 77. 77 habis 77 78. 78 tambah 7 lagi 85. Habis 85 86. 86 tambah 7 93. Gitu ya. Nah, kalian jangan lihat ini dulu. Ini gampang nanti. Ini cara mencari frekuensinya gampang. Kalian pahami ini dulu. 38 itu dari datum terkecil. 38. Kemudian intervalnya karena 8 angka. Karena di sini 38 sudah ada. Berarti kan sama aja dengan 8 kurangi 1 7. Berarti 38 tambah 7 46 tambah 7 54 tambah 7 62 tambah 7 dan seterusnya. Nah, kita lihat betul atau tidak menentukan banyaknya kelas tadi. Banyaknya kelas kan 7 tadi yang atas ya. Banyaknya kelas itu kan 7. Kita lihat ada 7 kelas enggak? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sesuai dengan hitungan yang di atas. 7 banyaknya kelas itu ada 7. Kelas itu apa sih? Ini nih, kelas itu ini nih, dari 38 sampai 45 itu kelas 1 atau baris pertama. Baris kedua berarti kelas 2, baris ketiga kelas ketiga, dan seterusnya. Baris ketujuh ya kelas ketujuh. Kelas ketujuh itu berarti dari 86 sampai 93 gitu. Nah, bagaimana cara mencari frekuensinya? Cara mencari frekuensinya seperti ini. Kalian cari datum yang ini 40 orang siswa ini. Dari nilai 38 sampai 45 itu ada berapa datum? Kita hitung ya, misalnya 38 sampai 45. Ini bukan. Nah, 38 1 ya. Biar mudah kita coret yang sudahnya. 1 ya, kita hitung. Nah, ini 40. Kan berarti kan antara 38 sampai 45. 40.
2. Ini tidak termasuk. Ini tidak, ini tidak. Ini lebih dari 45 semua. Ini lebih dari 45 semua. Jadi dari kelas pertama dari 38 sampai 45 itu ada 2. Nah, ini 2. Begitupun selanjutnya. Kalau sini udah 2, berarti kita pindah ke kelas yang kedua. 46 sampai 53. 46 sampai 53. 46 sampai 53 ini bukan. Nah, ini 46. Coret 1 ya. 46 nih. 54 ini 53 bukan, berarti bukan kelasnya. Nah, 53. Coret lagi 1, baru ada 2 kan. 50 nih masuk. Ya, karena antara 46 sampai 53. Coret lagi 1 lagi. Ini jelas bukan, ini bukan. Nah, ini 50 kan. Coret lagi 1 lagi. 49. Nah, masukkan antara ini. Coret. Nah, ini udah 4 kan. Nah, kita silang buat turus. Ini namanya turus. Nah, seperti kalian misalnya lihat di pemilihan umum ya, ketika penghitungan surat suara. Nah, kalau misalnya 5 seperti ini kan. 62 tidak termasuk, 58 tidak, 60 enggak. Oh, ini ya 48 ya. 48 masuk. 6 55 tidak. 48 masuk. 50 masuk ya. Nah, ini 5 tambah 3 8. Jadi kelas kedua dari 46 sampai 53 itu ada 8 frekuensinya. Seperti ini, 8. Ini tadi betul, ini betul ya. Nah, ulangi seperti yang di atas untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, setelah dihitung jumlahnya itu harus 40. Kenapa 40? Karena datumnya juga 40. Nanti kalau misalnya kalian kerjakan soal, setelah dihitung frekuensinya, datumnya di soalnya 50, kemudian kalian dapatkan frekuensi jumlahnya misalnya 52, nah berarti ada yang salah. Seperti itu ya. Demikian pembahasan dari Bapak. Mudah-mudahan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.